Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik. Baik, sebelum kita mulai materi kita pada pagi hari ini, untuk ketua kelas pimpin teman-teman untuk membacakan doa. Ya teman-teman, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Ya, sebelumnya Pak absen dulu ya. Mohon perhatiannya. Fauzian Kadir, Hadir. Marlina Rustam, Hadir, Danawati Mansur, hadir. Suhadi Zuhri, Hadir. Irfan Safi. Hadir, Pak. Baik, mungkin semuanya hadir. Jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang teks cerita ulang. Ada yang tahu apa itu teks cerita ulang? Tidak tahu, Pak. Baik, kalau dia tahu Pak akan sedikit jelaskan. Jadi teks cerita ulang yaitu sebuah teks yang menceritakan kepada pembaca mengenai sebuah cerita, aksi atau aktivitas lampau. Ada yang bisa pahami tentang apa itu teks cerita ulang yang dijelaskan oleh Pak tadi? Belum, Baik, Pak. Pak ulangi. Teks cerita ulang adalah sebuah teks yang menceritakan kepada pembaca mengenai sebuah cerita, aksi atau aktivitas lampau. Ada yang memahami? Kalau belum, Pak akan jelaskan atau berikan contohnya. Jadi cerita ulang yaitu teks yang menceritakan kepada pembaca mengenai sebuah cerita, aksi atau aktivitas lampau. Itu contohnya seperti teman-teman melakukan suatu aktivitas, contohnya seperti pergi ke pantai dan menceritakannya kembali kepada teman-teman. Seperti teman-teman pergi ke pantai lalu pulang menceritakan kepada teman-teman bahwa tadi saya pergi ke pantai dan bla bla bla, mungkin seperti itu. Oh, mengerti, Pak, mengerti. Baik, mungkin lanjut saja kepada materi kedua kita pada hari ini, yaitu struktur teks cerita ulang. Yang pertama itu orientasi atau pengenalan. Orientasi atau pengenalan itu memberikan informasi tentang siapa, di mana, kapan peristiwa atau kejadian terjadi di masa lampau. Jadi itulah pengenalan. Jadi pengenalan atau orientasi yaitu memberikan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lampau. Jadi suatu teks cerita ulang itu berisi tentang siapa, di mana tempat kejadian, dan kapan peristiwa dan kejadian itu terjadi. Jadi pengenalan itu adalah pengenalan dari struktur teks cerita ulang. Ada yang ingin ditanyakan tentang pengenalan atau orientasi? Tidak, Pak. Kalau tidak ada, kita lanjut. Yang kedua yaitu peristiwa. Jadi peristiwa yaitu kejadian-kejadian secara beriritan atau kronologis. Peristiwa-peristiwa tersebut disusun untuk memperhatikan urutan waktu, yaitu rekaman peristiwa yang terjadi yang bisa disampaikan dalam urutan kronologis. Misalnya seperti pada hari pertama saya bla bla bla, dan pada hari berikutnya saya bla bla bla, dan pada hari terakhir saya, mungkin itu adalah peristiwa. Jadi peristiwa itu pada hari pertama saya dan bapak, atau begitu. Pada hari berikutnya saya dan ibu, dan pada hari terakhir saya dan tete, mungkin seperti itu. Itu contoh dari rangkaian peristiwa atau kejadian-kejadian.
terdapat pengulangan pengenalan yang ada di orientasi. Pengulangan yang merangkum rentetan peristiwa kejadian atau kegiatan yang diceritakan. Jadi pengulangan pengenalan yaitu ada pengulangan itu merangkum rentetan. Baik, yang berikut masuk pada ciri-ciri kebahasaan yang ada di teks cerita ulang, yaitu penggunaan konjungsi subor. Aduh, apa ini? Baik, yang berikut yaitu ciri-ciri kebahasaan teks cerita ulang. Jadi teks cerita ulang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan keterangan waktu. Jadi menggunakan keterangan waktu merupakan salah satu unsur kalimat yang memberikan informasi tambahan atau kalimat dapat terletak di awal, akhir, atau di tengah. Jadi untuk ciri kebahasaan teks cerita ulang ini harus menggunakan keterangan waktu untuk dapat kita menentukan informasi tambahan atau kalimat yang dapat terletak di awal atau akhir dan tengah dari kalimat tersebut. Yang berikut yaitu menggunakan konjungsi atau penghubung. Jadi konjungsi berfungsi untuk mengurutkan cerita. Apa itu? Ada yang tahu apa itu konjungsi? Konjungsi tidak tahu Pak, cuma tadi Pak bilang penghubung jadi. Hogas aduh. Baik, ada yang bisa ulangi apa itu konjungsi? Konjungsi itu kata penghubung Pak. Baik, Pak, pintar sekali. Baik, jadi konjungsi itu kata penghubung. Karena cerita ulang sering berjenis narasi, konjungsi yang sering digunakan adalah sebelum, berikutnya, selanjutnya, kemudian, lalu, sesudah, dan setelah itu. Itulah Banyak ya kata-kata Pak. saya. Jadi itulah kata-kata konjungsi yang berfungsi untuk mengurutkan peristiwa-peristiwa atau kronologis kejadian. Mengerti Pak, mengerti. Yang berikut yaitu menggunakan verbal atau kata kerja. Jadi verbal merupakan jenis kata kerja yang menyatakan perbuatan dalam cerita ulang. Verbal digunakan untuk menyatakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tokoh. Verbal dapat dibedakan menjadi verbal transitif dan verbal intransitif. Untuk itu coba adik-adik ada yang tahu apa itu verbal transitif? Transitif tertahu Pak. Jadi Mengerti Pak, mengerti. dan contohnya yaitu berbicara dan pulang. Oke, yang berikutnya yaitu menggunakan pronomina atau kata ganti. Dalam cerita teks ulang sering terdapat pronomina atau pronominal. Adalah jenis kata yang berfungsi untuk menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina terdiri atas beberapa jenis, yaitu kata ganti orang, kata ganti pemilik, kata ganti penunjuk, dan kata ganti tidak tentu. Kata ganti orang dibedakan menjadi kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Jadi dalam teks nomina ini paling banyak yaitu kata ganti yang dipakai itu kata ganti orang pertama. Baik, yang terakhir materi kita pada kesempatan hari ini yaitu jenis-jenis cerita ulang. Di mana jenis-jenis cerita ulang yaitu terdapat cerita ulang personal, cerita ulang fakta, dan cerita ulang imajinasi. Pak, kalau fakta itu kenyataan Pak. Iya, kalau untuk cerita ulang fakta itu kenyataan. Kalau untuk cerita ulang imajinasi itu seperti suatu cerita yang itu menghayal. Tung karak-karak ya Pak. Saya jadi cerita imajinasi itu cerita yang menghayal. Baik, mungkin cukup sekian materi kita pada kesempatan hari ini. Akhir kata dari
dari Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.